Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita bersyukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang berikannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita hari ini adalah jangan hitung-hitung kapan terjadi kiamat, itu urusan Allah. Rukun iman itu 6. Yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman berarti itu harus percaya dan yakin. Jadi rukun iman itu diyakini, dipercayai, diyakini. Makanya ini ada keterbatasan kita terhadap rukun iman. Makanya jangan coba-coba menghitung-hitung masalah iman. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda Rabbi. Akan bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakan ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu adalah urusan Tuhanku. Jadi manusia di sini nggak ada urusan kapan kiamat itu terjadi. Tapi kiamat itu sudah dijelaskan pasti terjadi. Ada surat Al-Waqi'ah tentang kiamat. Ada surat Al-Qari'ah tentang kiamat. Ada surat Al-Ghasyiyah tentang kiamat. Ada surat Al-Qiyamah tentang kiamat. Itu menjelaskan kiamat itu terjadi. Tapi tidak ada waktunya disebutkan di situ. Sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya dan yakin. Surat Al-A'raf ayat 187 itu tidak boleh kita melampaui batas keimanan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada proses-proses yang akan terjadi, alamatul kiamah. Ada indikasi kiamat itu. Ada tanda-tanda kiamat itu terjadi. Antara lain turunnya Imam Mahdi untuk memimpin bumi ini menjadi makmur. Tidak ada orang-orang yang susah hidupnya lagi di dunia ini. Diberikan pemerataan kemakmuran. Nanti ada turun Nabi Isa alaihissalam untuk membantu tugas daripada Imam Mahdi. Ada turun lagi Ya'juj wa Ma'juj. Ada lagi akan terjadi lagi asap turun ke bumi. Keluar dari bumi. Ada lagi keluar binatang dari bumi. Ada lagi nanti terjadi yang terakhir itu adalah terbitnya matahari dari barat bukan dari timur. Itu proses terjadi. Jadi itu nggak ada urusan kita. Innama ilmuha inda Rabbi la yujalliha illahu. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan, ulasan, keterangan yang sebenarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah mengurus manusia. Hablum minallah. Kemudian hablum minanas, mengurus urusan kepada Allah, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Keyakinan kita harus kuat, harus kokoh. Tidak bisa dirobohkan oleh kekuatan apapun. Keyakinan kita itu hendaklah dapat istiqomah sepanjang hidup kita. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Pertahankanlah iman itu dari mulai kita lahir sampai kita melalui garis finish kehidupan. Inilah tugas kita dan mengurus manusia hablum minan nas. Kalau kita mengkaji, memprediksi, menghitung, memperhitungkan terjadinya kiamat itu, maka bisa rusak iman manusia. Kenapa? Innama ilmuha inda Rabbi. Ilmu tentang kiamat itu adalah urusan Tuhanku. Katakan itu wahai Muhammad. Jadi kita jangan terlampau berani-berani memprediksi. Berani-berani menghitung-hitung. Berani-berani kita meramal. Karena itu enggak ada urusan kita. Ya. Maka dalam surat Luqman ayat 34 juga demikian disebutkan. Ya, bahwa urusan kiamat itu adalah urusan Allah. Maka kita harus mengurus urusan kita dengan Allah, ibadah kita. Mungkin kita perlu memperbaiki ibadah kita lebih baik lagi. Keyakinan kita terus kita tingkatkan. Bahwa ternyata kita disinggahkan di muka bumi ini. Kini kita berada di muka bumi. Bumi ini bukan milik kita, tapi kita menumpang. Ini harus sadari bahwa kita ditumpangkan ke bumi ini. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas utama kita beribadah. Tentu ibadah ini akan lebih baik apabila kita mengusahakan urusan-urusan dunia ini. Untuk kelengkapan ibadah kita perlu memakai pakaian yang bagus. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaianmu yang indah-indah, yang bagus-bagus masuk masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibutuhkan kita bekerja untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sholat beribadah apabila kita terus-menerus lapar? Jadi perlu kita untuk mengisi kebutuhan jasmaniah kita, perlu kita bekerja. Itulah tujuan bekerja itu adalah mendukung tujuan hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia, hablum minan nas. Jadi tugas kita utamanya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan manusia yang perlu perhatian kepada manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik bukan hanya mengurus ibadah, keyakinan kepada Allah, tapi tidak peduli kepada manusia. Jangan sampai manusia melupakan manusia. Itu hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan terjadi kepada diri manusia hina, tidak ada apa-apanya dia dimanapun mereka berada. Ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang-orang yang mampu memperbaiki komunikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan komunikasi hubungan di antara sesama manusia berjalan dengan baik, itulah orang-orang yang terbaik. Itu dalam surah Ali Imran ayat 112. Oleh sebab itu marilah kita urusan-urusan yang itu menjadi urusan kita, yaitu masalah rukun Islam. Ya, itu urusan kita. Tapi rukun iman itu bukan urusan kita. Maka jangan kita urus yang namanya kapan terjadi kiamat itu.
Jangan kita menghitung-hitung, memprediksi kapan terjadi kiamat. Karena ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang akhbirni anil iman, informasikan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairi wa syarhi min Allah. Shadaqta ya Muhammad, engkau benar. Maka ketika dia bertanya, wa ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Jawaban Rasul, masail a'lam. Mal mas'ul a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak mungkin lebih tahu daripada orang yang menanya. Ini artinya itu adalah urusan Allah. Kalau tanya tanda-tandanya, Rasulullah menjelaskan sebagian. Tapi itu bukanlah suatu patokan. Makanya kita senantiasa meyakini Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari sebelah barat, sebelum adanya tanda-tanda sebelum itu, ya, berarti dunia ini masih ada. Seandainya sudah terjadi kiamat itu, masih bisa kau menanam, tanamlah supaya bisa bermanfaat kepada manusia tanaman itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Mari kita yakini hari akhirat, hari akhir, after the day, hari kiamat itu pasti terjadi. Maka kita menyiapkan diri. Semoga Allah memudahkan bagi kita urusan dunia dan akhirat kita. Selamat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.